lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan mengi'rab matan al-ajurrumiyah ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini was-sawfa wa ta'i ta'nits sakinati. Baik, kemarin kita sudah i'rab wal fi'lu al-wawunya harfu 'athfin ya. Al-fi'lu mubtadun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'i ad-dhammah. Kemudian yu'rafu juga kita sudah i'rab secara detail. Kemudian di sini biqad. Pertama, qad yang menjadi ciri fi'il adalah qadnya itu berupa huruf ya. Jadi kan misal qad aflaha al-mu'minun. Nah, qadnya ini adalah qad al-harfu ya, huruf. Tetapi kalau kita perhatikan biqad. Alba ini huruf jar. Dan huruf jar tidak mungkin masuk kecuali kepada isim. Nggak bisa kita bilang bidoroba, biyadribu, bimin. Nggak bisa. Maka dari sini, qad yang dimaksud dari yu'rafu biqad ini, qad bimakna isim. Ismun mabniyun ala sukun. Ini bagaimana nih? Dapat kita pastikan qad ini isim. Contohnya seperti ini. Qad pada matan al-ajurumiyah ini, biqad kita bilang qusida lafzuhu. Yang dimaksudkan itu lafaznya saja. Dengan kata lain kita niatkan lafaz si qad. Jadi sudah keluar dari bentuk huruf. Jadi fi'il dapat diketahui dengan si qad. Maka sudah menjadi isim. Jadi contoh yang lain. Daraba Zaidun Amran. Daraba tentu kita bilang daraba ini adalah fi'il ya. Zaidun ini isim, Amran juga isim. Tapi kita bilang misalkan daraba adalah fi'lun madin. Kalau kita perhatikan daraba atau daraba fi'lun madin, daraba ini sudah keluar dari hukum fi'il, bukan daraba yang ini, tetapi si daraba. Nah, jadi ini adalah mubtada. Dan kita qusida lafzuhu. Si daraba fi'lun madin adalah fi'il madhi. Jadi ini adalah sebagai khobar. Begitu pula biqad. Jadi qad ini sudah menjadi isim. Biqad, si qad. Sudah kita niatkan yaitu sebagai isim. Si lafaz qad itu ya. Kalau kita bilang si lafaz qad. Tapi seperti itu ya. Alba-nya, alba kita gampang harfu jarrin. Kemudian qad ismun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin bi qad. Dengan qad. Wasini al-wawu harfu atfin. Wawunya harfu atfin. As-sini ma'tufun ala
mahalli qad. Ya. Dia itu ma'tuf kepada tempat atau kedudukan qad, yaitu jar ya. Ma'tufun ala mahalli qad. Kemudian wal ma'tufu ala al majruri majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Nah, seperti itu. Wa saufa. Nah, saufa juga sama ya. Wawunya adalah huruf jar. Yaitu al-wawu harfu atfin. Saufa kita bilang ma'tufun atau mabniun alal fathi, ismun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin bi qad. Sama juga berarti ya dengan i'rab qad. Jadi sama dengan i'rab qad, berbedanya dia itu mabniun alal fathi. Seperti itu. Kemudian wa ta'i ta'nisi sakinah, wawunya disebut harfu atfin, ta'inya ma'tufun ala mahalli qad, wal ma'tufu ala al majruri sama ya, majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Alal kasrah. Kemudian wa huwa mudhaf. Dan ta itu mudhaf, at-ta'nis mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. As-sakinati ini na'tun atau sifatun li atta ya, untuk ta. Wal ma'tufu wal ma'tuf ya, salah. Jadi na'tun atau sifatun lita. Wa na'tu al-majruri, kita bilang seperti itu saja. Wa na'tu al-majruri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, seperti ini. Silahkan nanti ya bisa diulangi di rumah. Wal fi'lu al-waw harfu 'atfin, al-fi'lu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa 'alamatu rafihi ad-dhammah. Yu'rafu fi'lun mudhari'un mughayyir sighah atau mabniun lil majhul marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammah. Wa naibul fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya. Ya'udu ila al-fi'l wa jumlah yu'rafu ila akhirih fi mahalli raf'in khabar mubtada. Biqad al-baw harfu jarrin, qad ismun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin biqad. Al-wasini al-waw harfu 'atfin, as-sini ma'tufun ala mahalli qad wal ma'tufu ala al-majruri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Sampai seterusnya seperti itu. Jadi kita sudah beres ya mengi'rabkan tentang atau mengi'rabkan matan ala jurumiyah ini. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'i ta'nits sakinati. Seperti itu. Baik.
Kalau sudah kita masuk ke kitab At-Tuhfah As-Saniyah ya. Kita masuk ke syarah Syekh Muhyiddin. Baik, sekarang giliran siapa untuk membaca ya? Sebentar Ustaz, Ana lihat dulu Ustaz. Baik. Atau tidak apa-apa, mungkin sama Ana aja dulu khusus pekan ini. Oh ya, Umu Gifari sih Ustaz, gilirannya. Oh, ya. Atau Bu Lilik ya, Bu Lilik mau Bu Lilik? Apa Ana Ustazah? Bu Lilik apa Umu Gifari dulu? Bu Lilik kayaknya lagi persiapan mau safar dia. Nggak apa-apa belajar kalau misalnya nanti Oh iya iya. biarin nggak disetrap ini sama Ustaz. Halaman berapa Ustaz? Afwan Ustaz? Ini kalau di layar halaman 11. Halaman 11. Ini halaman berapa? 33 tak? Ustazah Ummu Fadel gimana? Halaman berapa Iya 33 Bu. Oh ya. Bismillah ya Allah. Nanti kalau salah semua gimana Ustaz? Gak apa-apa. Kita belajar. Suruh bersihin kamar mandi Ustaz. Bismillah. Alamatul fi'ali, ciri-ciri fi'il. Qala al-musannif wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wasaufa wa ta'nis as-sakinah. Dapat diketahui dengan dengan Ustazah Lilik, kita coba ya metodenya, metode baca penerjemahannya kita coba. Tapi nggak apa-apa, Ana tekankan kepada seluruh peserta saja ya nanti untuk kedepannya. Nggak apa-apa, kita mengartikannya coba dalam lafaz atau lafziyah saja, lafaz demi lafaz. Jadi nggak apa-apa, nanti kita nomor 2 akan terlebih dahulu maknanya, kita zahirnya saja. Oh iya. Qala, dari qala. Qala berkata gitu Ustaz ya. Nah, dia berarti sebutkan fa'ilnya juga. Oh iya. Dia berkata wal fi'lu yu'rafu al-fi'lu dan fi'il. Satu-satu yu'rafu apa Ustaz ya? Nah, kalau arafa mengetahui, kalau yu'rafu diketahui, oh gitu. Fi'il diketahui dengan kemasukan qad gitu Ustaz. Nah, biqad dengan qad, lafaznya saja. Secara lafaz zahirnya saja. Dengan qad, wasin dan sin, wasaufa dan saufa, ta'nis sakinah dan ta'nis dan tak yang sukun gitu Ustaz. Dan ta'nis yang sukun, betul. Dan ta'nis yang sukun. Wa aqulu apa gimana? Wa aqulu, betul. Wa aqulu dan qala yaqulu. Kalau aqulu berarti ana. Dan saya berbicara, berkata, bisa berkata, betul. Tafa'ala yatafa'alu. Yatafa'alu. Yatamazzal fi'lu. Yatafa'alu. Tamayyaza yatamazzalu. Yatamayyazu. Oh, yatamayyazul fi'lu. Sudah dulu yatamayyazu al-fi'lu.
Yatamayazu itu dicirikan kita bilangnya. Oh, Dicirikan. dicirikan fiil Mm-mm. an dari Mm-mm. Betul. akhwaihi. Hi. Oh iya, ada annya ya Ustaz. Mm-mm. Akhwaihi al-ismi wal harfi, Nah, sudah dulu an akhwaihi apa? dari akhwaihi itu saudara-saudaranya ya. Jadi ini tuh asalnya dari kata akhun. Akhun ya, kalau dua akhoni ya. Afwan, kok akhwani? Akhwani. Kalau mansub, kalau atau majrur akhwaini. Nah, ini kebetulan diidhofahkan, nunnya dihapus menjadi akhwaihi. Jadi dari dua isim tahu dan huruf itu, Ustaz. tahu dari dua saudaranya Dari dua saudaranya isim ini kan akhwaihi itu dua saudaranya. Dua saudaranya isim dan huruf. Bi arba'i alamatin. Alamatin. Bagaimana? Alamatin. Bi arba'i itu dengan 4 ciri ya Ustaz ya. Ciri, betul. Mata wajata fi. Sudah dulu. Wajata fi. Mata satu-satu dulu. Mata, kapan, wajata, kamu menemukan gitu. Kapan kamu menemukan fihi di dalamnya wahidatan minha. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Satu dari Wahidatan satu gitu Ustaz. Ya, wahidatan satu, minha darinya gitu. Satu-satu aja dulu. Minha darinya atau ro'aita melihat. Siapa? Fa'ilnya. Anta. Dia melihat. Kamu au ro'aita. Kamu melihat annahu. Sesungguhnya dia yaqbaluha. Benar ya? Qabila yaqbalu. Apa ya ini? Oh, menerima. Oh, menerima. Yaqbaluha, menerima. Yaqbaluha, dia menerimanya. Dia menerimanya. Arafta. Kamu. Arafa itu mengetahui. Arafta, kamu mengetahui. Kamu mengetahui anahu fi'lun. Sesungguhnya dia fi'il adalah fi'il. Al-awwali yang pertama. Di sini al-ula. Al-ula yang pertama. Yaitu qad. Wasania yang kedua. Ya Ustaz, yang kedua. Dan yang kedua asin, sin, wasalasa. Fa'ilatu. Al-fa'ilatu. Salisatu Wasalisatu. Dan yang ketiga saufa. Adalah saufa. Warrobi yang keempat. Warrobi'atu. Dan yang keempat
ta'ut ta'nis sakinatu Mm-mm. dan ta'nis yang sukun. Yang sukun. Satu paragraf lagi, satu sampai titik tuh. Ama Adapun adapun qad fayadkhulu ya Tak. fayad Tak. fa- Fatadkhulu. fatadkhulu ala Satu-satu dulu. fatadkhulu lalu maka kemasukan Tadkhulu dia masuk ala pada nau'aini apa Ustaz? Dari nau'un itu macam. Kalau nau'ani atau nau'aini berarti dua. Dari dua macam. Oh ya, dari aini. Dari dua macam min fi'li. Minal. Dari fi'il. Oh, minal fi'li. Dari fi'il. Wa huma dan keduanya dan Betul. huma al-madhi, madi dan mudhari. Dan al-mudhari. Dan mudhari Ustaz ya. Aywa. Masya Allah. Bisa ya Ustazah ya, terbayang ya. Belepotan untuk hadis kerap ini. Harus merasakan keringat dulu, nanti insya Allah bisa pekan depan. Baik, syukran jazilan, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ana sengaja ya ana putuskan seperti itu saja semuanya ketika membaca dan mengartikan, perlahan-lahan saja dulu. Ana coba sekarang lebih mendetail ya. Kemarin memang ana agak longgar, sekarang ana akan agak kejam sedikit. Alamatul fi'li, ciri-ciri fi'il. Jadi sekarang kita masuk pembahasan ciri-ciri fi'il. Qala, maksudnya Ibnu Ajurum berkata, wal fi'lu, dan fi'il yu'rafu, dia diketahui, biqad, dengan qad, wasini, dan dengan sin, wasaufa, dan dengan saufa, wata ta'nifi as-sakinati, dan dengan tak ta'nis yang sukun. Wa aqulu, dan saya berkata, yaitu Syekh Muhyiddin, yatamayyazul fi'lu, fi'il dapat dicirikan an akhawaihi, dari dua saudaranya, al-ismi wal harfi, dan yaitu isim dan huruf, bi arba'i alamatin, dengan 4 ciri. Nah, jadi di sini katanya fi'il dapat dibedakan, dicirikan dari dua saudaranya, isim dan huruf, dengan 4 ciri. Nah, di sini kita ada atau mempunyai 4 ciri yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum ya. Jadi kalau kita hitung, wal fi'lu yu'rafu biqad. Nah, yang satu qad ya, kedua asin, ketiga saufa, dan yang keempat tak ta'nis yang sukun. Katanya, mata kapanpun wajadta, kamu menemukan, fihi, padanya, wahidatan minha, satu dari 4 ciri itu, awra'aita, atau kamu melihat, annahu, sesungguhnya kata tersebut, yaqbaluha, menerima ciri tersebut, arafta, kamu tentu akan mengetahui, annahu, sesungguhnya hal tersebut, fi'lun, atau kata tersebut adalah fi'il. Apa saja alamahnya? Al-ula, yang pertama, qad, adalah qad. Wathaniyatu, dan yang kedua, as-sinu, ialah sin. Wathalithatu saufa, dan yang ketiga adalah saufa. Warabi'atu ta'u ta'nisi sakinatu, yang keempat adalah tak ta'nis yang sukun. Kemudian di sini mu'alif akan menjelaskan macam atau rincian dari 4 ciri untuk fi'il tersebut. Wa amma, adapun qad, yaitu qad, fatadkhulu, maka qad di situ masuk ala nau'aini, kepada 2 macam,
minal fi'li dari fi'il, wa huma al-madhi wal mudhari'. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui qad itu kan ciri untuk fi'il ya. Tetapi fi'il itu ada 3, ada al-madhi, al-mudhari dan amr. Tetapi di sini dijelaskan tadkhulu ala naw'aini, masuk kepada 2 macam dari fi'il, yaitu al-madhi wal mudhari'. Nah, berarti bisa menjadi ciri fi'il madhi dan bisa menjadi ciri fi'il mudhari', tetapi bukan untuk fi'il amr. Baik, silahkan siapa sekarang yang mau membaca Ummu Ghifari tadi ya? Ya, Ummu Ghifari ada? Ada. Baik. Ini ya, mangga silahkan. Lanjut ya, Ustaz. Lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين. Maka jika qad itu masuk pada fi'il madhi, ini menunjukkan salah satu dari 2 makna. Wa huma tahqiqu, dan yaitu atau keduanya artinya adalah sungguh ya Ustaz, penekanan ya. Iya betul. Jadi tahqiq itu pemastian, kita bilang saja bisa pemastian, atau tahqiq itu kan maknanya itu benar-benar terjadi gitu ya. Iya. Jadi wahuma dan yang keduanya itu at-tahqiq, ialah at-tahqiq gitu secara lafaznya saja. Kalau mau dengan artinya pemastian bisa. Pemastian. Pemastian. Ayo kita lihat konteks lafaznya saja terlebih dahulu. Kita agak menjauh kepada makna. Mungkin maknanya kita akan tahu, tapi mungkin nanti setelah terbiasa seperti itu. Silakan selanjutnya. Itu atau keduanya maknanya adalah tahqiq wa taqribu dan taqrib gitu Ustaz ya. Pendekatan atau ya, menjadikan dekat. Fa misalu dalalatiha ala tahqiqi, maka contoh yang menunjukkan atas tahqiq, contoh penunjukannya kepada atas tahqiq, qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah, pada firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh Allah sungguh beruntung orang-orang mukmin. Kemudian wa qauluhu jalla sya'nuh, dalam firman-Nya jalla sya'nuh, yang agung kedudukannya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, sungguh Allah ia kok kepada orang-orang yang beriman. Wa qauluna, dan dalam ucapan kita, qad hadara Muhammadun, sungguh Muhammad telah hadir atau telah datang. Wa qauluna, dan dalam ucapan kita, qad safara Khalidun, sungguh Khalid telah bepergian. Safar. Wa misalu dalalatiha ala taqribi, dan contoh yang menunjukkannya atas takrib, atas makna takrib, pendekatan, atau maksudnya pendekatan secara lafaz saja nggak apa-apa. Pendekatan secara pendekatan. Qaulu muqimis salati, ya, orang atau ucapan yang apa ya Ustaz, mendirikan salat. Ucapan ya, orang yang qomat untuk salat. Mengumandangkan gitu Ustaz ya. Nah, mukim itu dari kata iqamah. Mukim adalah orang yang qomat untuk salat gitu.
qomat, Ucapan. mengumandangkan qomat. Yang Ucapan mengumandangkan. ya memandangkan untuk sholat. Hmm. Qad qamatis shalah, sholat, sungguh sholat akan ditegakkan. Wa qauluka, dan ucapan kita, qad Kamu. ya dan ucapan kamu, qad gharabatis syams, sungguh matahari telah tenggelam. Akan mungkin ini. Akan. Sebentar lagi akan tenggelam. Gak apa-apa, betul. Secara harfiahnya saja. Selanjutnya. Wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari'i dalat 'ala ahadi ma'nayaini aidan. Maka apabila qad itu masuk pada fi'il mudhari', ini menunjukkan atas satu dari dua makna juga. Wa huma taqlilu wa taksiru, dan keduanya yaitu bermakna jarang dan sering. Wa amma dalalatiha 'ala taqlili, Mubtada lagi. Dalalatuha, Ustaz. Betul. Fa amma dalalatuha 'ala taqlili, maka adapun penunjukannya atas makna taklil, fanahu qauluka, maka Idhofahkan. fanahu qauluka, maka contoh pada ucapanmu, qad yasduqul kadzubu, sungguh orang berdusta telah yang berdusta telah membenarkan. Jarang sekali lah. Masya Allah ya Ustaz. Jarang sekali berkata benar. Jarang sekali orang yang sering berbohong itu berkata benar. Benar atau berkata jujur. Betul. Jarang sekali orang yang berdusta itu berkata jujur. Wa qaulika, dan ucapanmu atau perkataan, qad yajudul bakhil, maka orang yang jarang sekali orang yang kikir itu dermawan, Ustaz. Aywa, sahih. Wa qaulika qad yanjahul balidu, maka perkataanmu sering nih ya, sering ya Ustaz. Dan ucapanmu orang yang rajin itu sering mendapat. Balid itu bukan rajin tapi malas. Oh. Balid. Iya. Malas ya Ustaz. Bisa apa ya? Bukan malas juga sih, biasanya disebut afwan ya, mungkin bodoh gitu ya. Apa kurang pandai apa ya? Orang yang bodoh itu jarang berhasil gitu Ustaz. Berhasil. Iya, jarang berhasil. Wa amma dalalatuha, ini mubtada lagi Ustaz ya. Wa amma dalalatuha 'ala taksir, dan adapun penunjukannya atas makna taksir atau sering, fanahu, maka contohnya qaulika, dalam perkataan atau ucapanmu, qad yanalul mujtahidu Bughyatahu. Orang yang rajin sering mendapatkan cita-citanya. Mencapai ya betul. Mendapatkan betul. Sampai mendapatkan cita-citanya. Wa qaulika qad yaf'alu taqiyul khaira, dan orang yang ucapanmu ketakwaan, dan ucapanmu qad yaf'alu, orang yang bertakwa sering berbuat kebaikan. Iya. Wa qaulu syair, wa qaulu syair, Qauli, wa qauli syair. Qad yudrikal muta'anni ba'da. Wa qauli syair, dan ucapan penyair. Dan ucapan penyairnya ya. Qad yudriku. Apa ini Ustaz? Nah, ini sering sekali yudriku, mendapati al-muta'anni, orang yang orang yang terburu-buru.
Kebalikan dari terbulu-bulu, muta'anni itu. Jadi Orang yang apa namanya? Ustaz? Lamban ya. apa namanya, bukan lamban. Biasanya kalau musta'jil itu kan orang yang terburu-buru. Berarti kalau muta'anni itu yang bertindak pelan dan sabar gitu ya. Ya. Jadi kita bilangnya ya tidak tergesa-gesa, cocoknya bertindak pelan-pelan atau sabar maksudnya gitu ya. Orang yang Sering sekali orang yang bertindak sabar gitu ya, mendapatkan sebagian kebutuhannya. iya. Wa qad yakunu ma'al musta'jil zalal. Maka Sering sekali tergesa-gesa waqad dan sering sekali yakunu keadaan ma'al musta'jili bersama orang yang tergesa-gesa, azzalalu ketergesa-gesaan ma'al musta'jili besar dengan orang yang terburu-buru, azzalalu yaitu ini apa zalal? tergelincir. Terpleset. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wa amma sinu wa sawfa fayadkhulani 'ala al-fi'l al-mudhari'i wahdah. Maka jika kedua depan Ustaz. Dan adapun huruf sin dan saufa fayadkhulani 'ala al-fi'l al-mudhari' wahdah, maka jika keduanya ya maka keduanya masuk kepada fi'il mudhari' wahdahu saja kepada salah satu saja. Wahdahu maksudnya saja. Ya, adapun anak ulang Ustaz biar tambah jelas. Boleh. Maka adapun huruf sin dan saufa, maka keduanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Wa huma yadullani ala tanfisi, dan keduanya menunjukkan atas tanfis. Keduanya betul, tanfis saja, betul. Wa ma'nahul istiqbalu, dan maknanya adalah istiqbal atau akan datang. Illa an-nasina, kecuali bahwa sesungguhnya huruf sin aqalu istiqbalan min taufa, lebih sedikit ya, bahwa huruf sin ini menunjukkan lebih sedikit waktu akan datangnya dari saufa. Fa amma sinu wa nahwu fanahu qawlihi ta'ala, maka adapun huruf sin, maka contoh dalam firman Allah Ta'ala, sayaqul faha'u minan nasi, orang-orang yang nggak apa-apa, nggak perlu diterjemahkan. Ini memang harus agak serius ya karena ini Quran. Dilanjut Ustaz? Dilanjut saja. Sayaqulu lakal mukhallafuna, orang-orang yang tertinggal yang Ustaz akan mengatakan. Iya, mukhallaf, betul. Wa amma saufa fanahu qawlihi ta'ala, dan adapun saufa, maka contoh dalam firman Allah Ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Rabbmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu lalu kamu menjadi ridho, maka kamu ridho. Betul.
Saufa nuslihim naro, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Saufa yu'tihim ujurahum, kelak dia akan mendatangkan atau memberikan pahala bagi mereka. Baik, aywa. Alhamdulillah, ini Ummu Ghifari sudah mantap ya, sudah lancar. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Kemudian fa'idha dakhalat, maka jika masuk alal fi'lil madhi kepada fi'il madhi, yaitu qad maksudnya ya, dalat ala ahadi ma'nayaini. Jadi ketika masuk ke fi'il madhi menunjukkan kepada salah satu dari dua makna, wahuma at-tahqiq wat taqrib. Nah, ini maknanya at-tahqiq wat taqrib. At-tahqiq maksudnya adalah betul-betul terrealisasinya fi'il tersebut. Wat taqrib, fi'il tersebut belum terrealisasi, akan tetapi sedikit lagi akan terrealisasi. Famithalu dalalatiha, dan maka contoh penunjukan qad itu sendiri ala tahqiq kepada at-tahqiq, menjadikan terrealisasi fi'il, qauluhu ta'ala, firman-Nya yang maha agung, qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar orang-orang mukmin itu telah beruntung. Nah, ini makna tahqiq, di mana aflaha atau keberuntungan ini telah terrealisasi bagi orang mukmin. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, dan firman-Nya yang agung kedudukannya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang mukmin. Ini ada qad masuk ke radhiya dan maknanya di sini at-tahqiq. Wa qauluna qad hadara Muhammadun, dan ucapan kami Muhammad, sungguh Muhammad telah hadir. Wa qauluna, dan ucapan kami qad safara Khalidun, sungguh Khalid telah safar. Wa mithalu dalalatiha 'ala at-taqrib, dan contoh penunjukan qad kepada makna at-taqrib, qaulu muqimis sholati, ucapan orang yang iqamah untuk salat. Qad qamatis shalah, katanya. Salat sungguh akan benar-benar didirikan, ya, sebentar lagi meskipun belum, tapi akan didirikan, dilaksanakan. Itu apa dalilnya? Itu di qomat itu sendiri. Qomat kan salah satu bentuk hal yang dilakukan sebelum salat itu sendiri. Wa qauluka, dan ucapanmu, qad gharabatis syamsu, matahari itu sedikit lagi akan terbenam, seperti itu. Jadi makna qad bisa at-tahqiq wa taqrib. Bagaimana kalau masuk ke fi'il mudhari? Wa idza dakhalat, dan jika masuk qad itu alal fi'li al-mudhari kepada fi'il mudhari, dalat, maka qad itu menunjukkan ala ahadi ma'nayaini, kepada satu dari dua makna aidan juga. Wahuma, dan dua makna itu, at-taqlilu ialah at-taqlil, menjadikan sedikit, wat takfir, dan menjadikan banyak. Fa amma dalalatuha 'ala at-taqlil fa nahwu qaulika qad yasduqul kadzubu, sampai akhir ya. Jadi ini makna-makna di mana qad masuk ke fi'il mudhari tetapi maknanya itu at-taqlil, jarang, sedikit sekali, jarang sekali, betul-betul jarang. Susah orang yang sering bohong itu yasduku, berkata jujur, al-bakhilu, kadang atau sedikit sekali dia itu dermawan, orang yang malas juga sedikit sekali, jarang sekali yang berhasil. Dan penunjukan qad ketika bertemu dengan fi'il mudhari maknanya at-takfir, seperti qad yanalul mujtahidu bughyatahu, orang yang bersungguh-sungguh itu banyak sekali dan sering sekali mendapatkan harapan cita-citanya. Wa qauluka qad yaf'alu taqiyul khaira, dan sungguh banyak dan sering sekali orang bertakwa itu melakukan kebaikan. Dan seperti ucapanmu pula, dan seperti ucapan penyair, sungguh sering sekali beserta orang-orang yang pelan, tidak tergesa-gesa, sabar, mendapati sebagian keinginan atau kebutuhannya. Dan sungguh terpleset ya, dan sungguh
beserta orang yang terburu-buru itu terpleset. Wa amma sin, dan adapun sin, nah itu ya, qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya itu adalah at-taktsir. Dan penunjukan sin dan saufa, keduanya itu juga masuk ke fi'il mudhari. Jadi dari dapat kita ketahui qad masuk ke fi'il madhi dan mudhari, wa amma sin wa saufa fayadkhulani 'alal fi'il mudhari wahdah. Jadi katanya sin dan saufa ini masuk kepada fi'il mudhari saja. Dan keduanya menunjukkan at-tanfis, maknanya adalah al-istiqbal, makna yang akan datang. Tetapi perbedaannya illa anna sina aqallu istiqbalan min saufa. Tetapi sin itu makna istiqbal itu lebih sedikit dibanding saufa. Adapun sin fanahu qolika ini ya, sayaqulu sufahu minan nas, sayaqulu lakal mukhallafun. Kemudian saufa wala saufa yu'tiq ya rabbuka fatarda, saufa nuslihim nara, saufa yu'tihim ujurahum, sampai akhir. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa ya ummahat ya. Karena sekarang coba diperhatikan dalam hal membaca kemudian mengartikannya juga. Mungkin agak berat dan agak apa namanya, kata bahasa orang Sunda itu namanya kagok ya, apa ya mungkin memang pertama agak berasa kurang terbiasa, tapi insya Allah nanti ke depannya kalau sudah terbiasa akan terasa mudah. Itu makna harfiah atau lafudiyah memang mau tidak mau kita harus lalui terlebih dahulu ya. Nanti adapun makna ketika menerjemahkan biar sesuai dengan SPOK, kemudian enak didengar, mungkin itu tingkat lanjutannya ya. Yang penting sekarang kita benar-benar memahami mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, ini maknanya apa ya. Seperti itu dulu. Baik, mungkin untuk kelas malam hari ini kita cukupkan ya. Afwan, sudah terlalu malam. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.